Di video ini saya coba update saja pergerakan dari bursa dunia setelah pada hari Sabtu kemarin sempat saya bikin video yang membahas penurunan tajam bursa-bursa minggu lalu. Jadi bisa kita lihat untuk perdagangan hari Senin ini, pada saat video ini dibuat, Wall Street memang masih belum dibuka, tapi bisa kita lihat saat ini bursa Eropa masih berjalan. Bisa kita perhatikan bursa Eropa masih turun dalam 3%, 4% lebih. Dan hari ini itu bursa Asia juga kita semua tahu turun sangat dalam. China turun 9% lebih, Hong Kong juga turun 13%, dan bisa kita lihat Jepang juga turun 7% lebih. Thailand jika kita lihat turun 3%, tapi menarik Vietnam hari ini turun cuma 0,21%. Jadi untuk IHSG memang sangat mengkhawatirkan. Saat ini memang masih belum dibuka, tapi besok pada saat bursa buka takutnya akan turun sangat dalam. Apalagi kalau pemberitaan bahwa memang hari ini pada saat kita buka Google terpantau bahwa di Google IHSG turun dalam sempat anjlok 11%, walaupun memang ini mungkin error atau gimana, tapi tetap jika kita lihat apabila ternyata benar besok IHSG turun 10%, IHSG akan berada di bawah 5.800. Jadi penurunan IHSG pada pembahasan sebelumnya saya menjelaskan secara teknikal tidak oke, ada potensi untuk mengetes 5.800. Tapi karena saat ini bursa-bursa dunia terus melemah, turun dalam, IHSG malah takutnya berpotensi untuk break 6.000 dan mulai menuju harga 5.000. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham, saya harus sangat waspada. Apabila masih ada kesempatan untuk keluar dan loss tidak terlalu dalam, menurut saya lebih mending kita amankan modal dulu. Dan untuk dolar pun bisa kita lihat sempat hari ini menyentuh 17.200. Jadi memang saat ini untuk sentimen semua tidak oke. Dari dalam dan luar negeri saat ini sentimen tidak meyakinkan. Dan untuk Vietnam, kemarin kalau pemberitaan bahwa Vietnam mulai negosiasi dengan Amerika atau Donald Trump dengan memakai cara mereka berencana untuk memangkas sejumlah tarif impor produk US atau Amerika Serikat mencapai 0. Jadi tidak memberikan tarif atau biaya untuk barang-barang yang masuk ke Vietnam dari Amerika, dan mereka berharap Amerika juga mengurangi atau menolkan biaya masuk dari barang-barang Vietnam ke Amerika. Dan karena mungkin ini salah satu sentimen mungkin lebih positif untuk Vietnam, hari ini Vietnam turun tidak terlalu dalam. Dan untuk informasi terbaru yang saya ketahui untuk Indonesia berencana juga mencoba untuk menegosiasi untuk besaran tarif yang akan dikenakan Amerika. Jadi tidak berencana untuk membalas ke Amerika untuk menaikkan tarif seperti China. Tapi memang cara pergerakan bisa kita lihat untuk komoditas pun saat ini tidak oke. Salah satu yang masih oke itu emas. Pada perdagangan terakhir kemarin memang emas sempat melemah. Tapi hari ini emas kembali naik, masih ditutup naik. Tapi bisa kita lihat minyak dunia ini masih turun dalam. Nikel juga ini terpantau hari ini masih melanjutkan penurunan. Jadi untuk saham-saham komoditas saya lihat memang masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan. Jadi apabila teman-teman punya saham-saham komoditas, saham-saham perbankan blue chip, menurut saya ini yang harus hati-hati, ada potensi untuk terkena koreksi lanjutan. Jadi untuk yang ingin coba pantau the entry saham-saham IHSG, saat ini sebaiknya jangan menganggap sudah lumayan murah, sudah turun dalam, saatnya serok. Menurut saya saat ini lebih baik wait and see dulu. Tunggu situasi lebih kondusif, asing sudah mulai masuk, ada sentimen positif dari dalam negeri maupun luar negeri, baru kita pelan-pelan nyicil saham-saham fundamental bagus atau saham-saham blue chip, mungkin perbankan di harga bawah. Tapi untuk saat ini lebih baik menurut saya kita menjauh dulu dari bursa, kita lihat dulu dari jauh, lihat bagaimana perkembangan satu minggu ini. Apabila satu minggu ini mulai ada perbaikan, mulai sideways, baru coba kita fokus saham-saham yang cara pergerakan mulai membaik. Tapi jika terpantau masih melanjutkan downtrend, masih terus membentuk low secara teknikal, menurut saya masih beresiko untuk kita paksakan entry saham-saham ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini.
Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.